Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah iroda dan juga tidak kita masih bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Semoga Allah mencatatkan langkah kita dan umat kita ke tempat yang mulia sebagai amalan soleh dan mutaqabbal. Salawat serta salam juga semoga terlimpah curahkan ke junjungan kita semua Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Untuk kajian rutin di KM Masjid An-Nur pada malam hari ini, insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Atif Firman Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan karena belum aktual di tengah-tengah kita semua, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz, dipersilakan kepada Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama berkumpul di majelis yang Allah muliakan, majelis ilmu, majelis tempat Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, majelis juga tempat Allah menurunkan maghfirah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala,
bernilai pahala, bernilai ampunan, bernilai peningkatan derajat kita di hadapan Allah. Sekaligus Allah janjikan kemudahan dalam rangka nanti kita melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dalam rangka nanti melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua adalah umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah satukan kita kembali, kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasilah pertemuan ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sama-sama menginginkan pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam ini kita akan mengkaji sedikit bab dalam muamalah, yakni tentang babul wasiyah, tentang wasiat. Babul wasiyah. Wasiat secara umum pesan terakhir, secara simpel definisinya seperti itu. Pesan terakhir yang kita pesankan kepada orang yang hidup untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Secara umum dibagi menjadi dua, wasiat kebaikan, di mana kita meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada orang-orang yang hidup, terutama untuk keluarga, untuk menjalankan syariat Allah secara baik. Itu wasiat secara umum. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika maut mendekati Yakub dan Nabi Yakub memanggil seluruh anaknya, kemudian berkata kepada seluruh anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang hendak kalian sembah sepeninggalku, kata Nabi Yakub. Qalu, anak-anak Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan bapakmu. Siapa Tuhan bapakmu? Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar jawaban anak Nabi Yakub seperti itu, kita pun sebagai orang tua membayangkan bagaimana saat kita meninggalkan anak-anak dengan kondisi yang sangat baik. Ketika kita bertanya mata ta'buduna min ba'di, jawaban mereka akan seperti itu. Maka ini pun harus menjadi pelajaran. Kita yang bukan nabi, kita yang bukan utusan Allah, kadang kala abai untuk mengingatkan kepada ahli waris atau meninggalkan wasiat-wasiat kebaikan. Dan wasiat hari ini dianggap tabu. Bapak mengumpulkan kawan putrana, tadi berudak pada wasiat didukung atau dicaram, Pak. Kan dicaram banyak. Eknawan Pak, wasisuk ekmawat ieu gitu. Harariwan gitu. Pasti seperti itu tanggapannya, seolah tabu. Padahal meninggalkan wasiat secara hukumnya wajib. Baik wasiat kebaikan atau wasiat berupa yang kedua. Wasiat yang kedua berupa harta. Meninggalkan pesan untuk melakukan tindakan hukum berupa harta. Itu wasiat harta berarti. Nah itu pun sama secara hukum wajib. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian, idza hadara ahadakumul maut,
ketika maut hadir kepada salah satu di antara kalian, pada maut gitu artosna intaroka khaironil wasiyah, untuk meninggalkan wasiat. Intaroka khaironil wasiyah lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat. Haqqan alal muttaqin, sebagai sebuah hak untuk orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama menghukumi wasiat, meninggalkan wasiat berupa harta, itu pun hukumnya wajib. Terlebih ada hadis Nabi yang mengatakan demikian, hadis dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, "Mahaqqu mri'in muslim", tidak layak, tidak patut, tidak hak bagi seorang muslim lahu syai'un, memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, yabitu lailataini, dia tidur nyenyak 2 malam berturut-turut, dan di sisinya tidak ada wasiat yang tertulis. Jadi tidak layak kurang gobok tibra 2 malam berturut-turut, padahal kita punya harta untuk diwasiatkan. Jadi ini pun sebuah dorongan dari syariat untuk disegerakan menulis wasiat. Andai kata lahu syai'un, kita memiliki sesuatu yang berupa harta. Pertarosana tadi secara fenomena wasiat itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang populer, tabu. Dibuktikan dengan hari ini ketika saya menangani kasus waris, ditanya masalah wasiat, hampir 90% sekian gak punya. Misalkan ditanya dulu kan, kami ngurus warisnya Pak, si mayit gaduh sama tante, kami bab sama tanma 50-50 lah para ranate. Tapi pas ditaros si mayit gaduh wasiat ente, mayoritas gak ada, mayoritas tidak ada, tidak meninggalkan wasiat. Padahal sebenarnya Islam mengajarkan perlakuan kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Tujuan kita punya harta sebaiknya ditujukan untuk kemanfaatan siapa dulu, Pak? Menurut gaduh harta, kamu sahel apa? Ngemutna keluarga banyak. Padahal kamu orang ngelak gitu. Harus rada egois bagaimana Pak? Allah nitipkan kepada kita harta, maka yang harus lebih kita pikirkan bagaimana harta kita bisa membawa kemanfaatan untuk diri kita sendiri, sebagai wasilah amal soleh yang kita kerjakan. Karena harta pun bisa menjadi wasilah amal soleh. Kita mah terlalu fokus ke eksternal. Keluarga eksternal bukan, eksternal. Apakah nanti di barzah kita akan ditemani oleh anak kita? Oleh siapa? Amal kita kan ya. Sugan ayat dina hadisna engke anak anjeun bakal maturan anjeun di alam barzah. Ternyata di hadis enggak seperti itu. Yang menemani kita di alam barzah, man atta ana amaluka sholih. Ari anjeun teh saha? Kan saya teh amal anjeun nu saleh. Berubah amal soleh menjadi sosok yang menemani kita di alam barzah. Ternyata bukan anak kita yang menemani kita di barzah. Padahal kurang teh sesepan bab harta gen kamu anak kurang sanes lepan sanes, tapi kurang proporsional. Ketika kita fokus ke anak, ke istri dan lain sebagainya, kita melupakan diri sendiri. Bukan tidak boleh, Pak, harus, tapi kalau kita fokusnya ke anak dan keluarga, kan amal solehnya terputus. Seiring dengan kita wafat, kita tidak bisa lagi untuk memberi nafkah anak, memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada keluarga kita, nggak bisa. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, apabila mawat ibnu Adam, semua amalnya terputus. Illa min talazin, kecuali dari 3 perkara. Yang tidak terputus adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apakah nafkah kita ke anak sedekah jariyah? Belum tentu ya. Dia akan terputus amalnya seiring dengan kematian kita. Jadi tadi jangan salah tangkap, itu ulah nafkah anak, bukan seperti itu. Yang saya maksudkan adalah
bagaimana kita pun harus berpikir menyisihkan harta yang Allah harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dijadikan sebagai bahan agar amaliyah kita tidak terputus. Karena lamun fokus nangam kakak anak putus setelah kewafatan kita. Dan jalan yang bisa kita tempuh salah satunya adalah wasiat berupa harta. Kita memisahkan harta tertentu untuk kemudian dijadikan sebagai sedekah jariah. Jadi dalam hal ini para pakar keuangan syariah dalam hal pengelolaan keuangan keluarga memastikan bahwa yang harus kita wariskan tidak boleh 100% harta kita diwariskan. Tapi ajarannya adalah tinggalkan sebagian kecil untuk wasiat. Sebagai apa? Sebagai sedekah terakhir kita, sebagai amalan terakhir kita yang boleh jadi dengan amal terakhir itu akan membawa dampak berkelanjutan secara pahala. Ketika kita masukkan sebagai sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Jadi kita makan kecenderungannya 100% waris. Padahal kata Rasulullah, harta itu kan dibagi 4. Yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita pakai berupa pakaian, yang ketiga yang kita sedang kumpulkan untuk diri kita sendiri. Selain yang 3 itu dahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang kita makan, selain yang kita pakai, selain yang kita kumpulkan untuk akhirat kita, harta itu akan pergi dan menjadi milik orang lain, kata Rasulullah. Dalam hal ini milik ahli waris. Ketika jadi milik ahli waris, kebaikannya belum tentu mengalir kepada kita. Bisa jadi terputus. Tapi kalau kita sisihkan untuk wasiat, terlebih nanti wasiat wakaf, kita maksimalkan di 1/3 misalkan, maka itu akan menjadi bekal kita berkelanjutan. Layaknya Utsman bin Affan dan 1400 tahun yang lalu meninggal, tapi hari ini masih punya rekening wakaf, ya. Masih bisa bersedekah kepada orang-orang sekitar, masih bisa beramal dengan hartanya. Maka kalau ada sebuah ungkapan harta mah teu dibawa pae, eta teh salah, Pak. Harta mah kudu dibawa pae, ada. No, digawe teh cenah gentol-gentol teuing harta mah moal dibawa pae, salah. Harta mah kudu dibawa pae. Harta yang mana? Harta yang itu yang kita sisihkan. Jadi Islam mengajarkan pentingnya wasiat. Maka para ulama menghukumi wajib, meskipun kewajiban ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Seperti dia nu hadir bapak-bapak, aya nu tos gaduh, tos nulis wasiat, Pak. Gaduh wasiat. Cung tos gaduh. Can gaduh kan? Moal mawat gitu. Lami keneh. Lalu alam. Ibu-ibu tos gaduh wasiat. Baca, Muhammad sami ibu-ibu ke bade tirahat ayeuna moal ali makat cenah teman. Nah, wasiat sebagai bentuk ibadah terakhir kita, sedekah terakhir kita. Karena pami urang ningali ayat kan nanti ragam penyesalan orang yang di barzah itu kan ragam macam-macam. Orang kafir hoyong deui kuing ka dunia kan bade naon? Hoyong imannya. Setelah ditampakkan neraka, setelah ditampakkan siksa, jami-jami anu mujrimun, orang-orang nu durhaka, doraka, hoyong diuingkeun ka dunya hoyong naon? Na'mal sholihan, hoyong beramal saleh. Jami anu tara sedekah di Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, 63 suratna ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang Munafiqun ayat 10, ternyata ada orang yang ingin dipending kematiannya, hoyong diuingkeun ka dunia sedetik saja untuk melakukan apa? Fa asaddaqa, akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan dipastikan aku menjadi bagian orang-orang yang soleh. Cing pami urang ngantunkeunana, ngantunkeun wasiat wakaf, wasiat sedekah,
bade ayam penyesalan itu moal ka Allah. Moal nyambanya dijamin moal kunaon pas maot oge efektif akan wasiatna. Diakhiri dengan amal berupa sedekah wakaf. Kan wasiat mah Pak jadi akan nanti ketika maut. Hari selama acan maut mah meskipun tertulis wasiatna jadi tak acan akadna. Baca. Jadi nanti ketika geletuk maut jadi wasiatna. Mun acan geletuk maut mah can jadi. Makanya mungkin rembet secara hukum wasiat itu boleh dikoreksi Pak. Misalkan ayeuna wasiat sasi payun wasiat, sasi payun nanti wasiat nu berlaku teh nu paling payun pangcatetna. Nu sanesna dianggap teu aya gitu. Kunaon? Karena masih hirup can berlaku akadna. Akadnya berlaku ketika geletuk maut. Maka ketika geletuk maut, ketika dia berwasiat, ternyata dia mengakhiri kematiannya dengan sedekah. Saran bukan hanya sedekah, tapi wasiatnya adalah wasiat wakaf. Kalau saya meninggal, maka aset ini untuk wakaf. Kalau saya meninggal, tanah ini jangan dijual untuk pelebaran Masjid An-Nur misalkan. Itu wasiat wakaf. Ya mungkin dia di alam barzah akan minta kembali ke dunia, boyong sedekah, dan terakhir lagi sedekah gitunya, Pak. Nah, seperti itu pentingnya kita wasiat berupa harta. Kalau ada pami teu aya mah nya kumaha deui gitu nya. Tapi pami aya maksimalkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk bekal akhirat kita. Untuk supaya harta itu dibawa mati. Kemudian mengalirkan pahala demi pahala untuk kita semua. Meskipun mungkin jasad kita sudah hancur, tapi pahala dan rekeningnya terisi terus menerus dari wasiat wakaf yang kita lakukan. Bapak Ibu ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting terutama untuk kepala keluarga mengetahui tentang bab wasiat. Karena dengan mengetahui akad wasiat bukan hanya memberi kemanfaatan untuk diri kita di akhirat, tapi kemaslahatan di keluarga pun bisa jadi terjaga. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada kasus di mana kalau si mayit tidak berwasiat, ada bagian ahli waris yang dia tertutup bagian warisnya. Contoh di kita punya anak 5, muka hiji maot dipayun, nu maot dipayun kan ngaradu putra. Lamun si bapakna maot, warisna kan terhenti di nopatan. Anak-anak anu tos maot dipayun kan teu kenging. Nah, maka untuk kasus seperti ini sebaiknya si bapak meninggalkan wasiat untuk incuna. Karena lamun teu nantunkeun wasiat, karunya si incu eta moal kabagian warisan. Warisannya terhenti di 4 orang. Meskipun ada anjuran nu opat teh kedah ngabagi ka incu eta ka keponakanana, tapi nanti apakah akan pantas secara nominal pembagiannya? Kan bisa jadi caliweuran. Das pamasihan gitu nya. Nu ieu 500 juta ada pameget, nu ieu 500 juta pameget, nu ieu 250, nu ieu 250 bagian teh Pak. Sementara ieu maot dipayun, gaduh putra bade sabaraha 500 juta ngabagikan ieu. Dipasih 50 juta moal. Moal 10. Moal 10 kayaknya. Nah, akan seperti itu, lebar karunya gitu. Makanya disiasati dengan wasiat. Atau misalkan kalau si calon mayit itu punya anak angkat gitu. Anak angkat wajib nanti diberikan wasiat. Bahkan kalau di kompilasi hukum Islam nanti dihubungi dengan adanya istilah wasiat wajibah. Wasiat wajib untuk kabujeng wasiat dihubungi eta teh dipasihan wasiat gitu. Untuk apa maslahat? Meskipun nanti kan akan berbeda pendapat, dan si bapak lagi dengan wasiat gitu. Menggaduhan anak angkat, punten, menggaduhan anak tiri misalkan, anak tiri nanti alit kene, kan mau apa bagian warisan? Kasih jalur melalui jalur wasiat. Ataupun kalau tidak ada seperti itu kasusnya,
wasiatkanlah untuk kebaikan diri kita, yakni wasiat wakaf. Kita maju ke aturan wasiat. Aturan wasiat dalam bab harta, yang pertama, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Harta wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang dipastikan mendapatkan warisan. Suami mewasiatkan kepada istrinya harta tertentu, nggak boleh, karena suami atau istri adalah ahli waris yang dipastikan dapat waris. Dalilnya, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan masing-masing haknya. Fala wasiyata liwarisin, maka jangan kamu berwasiat kepada ahli waris. Sanes mupikeun wasiatna ka ahli waris sanes, Pak. Tapi yang dimaksud ahli waris tidak boleh diberikan jatah harta dari wasiat. Mun mamah maot pek we balong macam si bungsu, nah itu haram, batal demi hukum, tidak boleh dieksekusi, tidak boleh dijalankan, karena melanggar aturan yang pertama, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Pami wasiat ka incu boleh? Boleh pami incuna kahalang ku anak. Tapi pami incuna teu kahalang ku anak, tiasa keng warisan, itu mah enggak boleh gitu. Jadi ahli waris teh ahli waris anu pasti kenging warisan, maka itu enggak boleh wasiat. Simkuring kantos menangani kasus seorang istri meninggal, dia nulis wasiat mun abi mawat 100% harta diberikan kepada suaminya. Padahal ayat kene wargi-wargina. Duka nulis wasiat nanti ditodong itu kusalatina. Duka emang saking cintanya kepada suami gitu ya. Sehingga 100% harta saya untuk suami. Tertulis rapi, Pak. Di atas materai. Wargina kasih guring, ya kumaha usah wasiat nu kieu batal eta. Wasiatna. Kenapa batal? Karena nabrak aturan syariat, dia meninggalkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Gitu. Dianggap batal. Engawe sesuai misi kapan aku salah dina gitu. Jadi gak boleh gitu, batal demi hukum gitu. Tidak boleh dieksekusi, harus dikoreksi. Cara mengkoreksinya abaikan, tidak boleh dilakukan sama sekali. Meskipun boleh jadi di mata hukum formal itu menjadi sebuah pembuktian kuat gitu. Atas materai bahkan mungkin di akta notaris gitu misalnya, tapi di mata hukum syariat tetap tidak boleh diberlakukan karena dia melanggar hadis Nabi, fala wasiyata liwarisin. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Landasannya hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak meninggal dunia, sakit keras, ditengok oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengajukan proposal, ya Rasulullah, abi teh tereh maot, sementara abi teh seueur harta. Padahal anak abi ngan istri hiji-hijina. Kumaha lamun abi sodakokeun harta 100% sadayana. Kata Rasul, jangan. Satengahna tuh ya Rasulullah, satengahna ge entok. Sapertiluna tuh ya Rasulullah, sapertilu mah bae eta hiji seueur kata Rasulullah. Watulusu pasulusu kathir, sapertilu ge cukup, bahkan lebih dari cukup. Maka ini tadi menjadi batasan bahwa kita mewariskan harta itu kalau bisa 2/3 saja. 1/3-nya simpan untuk keperluan kita, kemaslahatan kita dalam bentuk wasiat. Sapertilu harta abi diwasiatkeun kanggo wakaf, diserahkan untuk wakaf pengembangan pendidikan, wakaf untuk masjid, atau bahkan wakaf untuk keluarga, boleh Pak. Jadi dalam teori wakaf kan ada yang disebut wakaf ahli Pak. Wakaf ahli kenal? Wakaf yang peruntukannya untuk keluarga besar. Ayat tadi urang wakaf ahli banyak, tapi baru sebatas kuburan keluarga, baru sebatas makam keluarga.
Ari wakaf sawah keluarga aya tuh Pak? Jarangnya. Boleh ente? Wakaf tanah yang makam keluarga boleh, makanya sawah jadi itu boleh gitu ya? Kan boleh. Jadi saya wakafkan sawah nu paling itu 50 bata, kamu peruntukan keluarga besar saya, maka itu wakaf. Peruntukan ke panena, kamu keluarga besar kahanap. Setidaknya keluarga kita mah tos terjamin, bisa aya keluarga orang miskin gitu. Tos terjamin kesejahteraan sosialna, bab parek nama menang gitu. Bab beas nama kenging, terkedah ngantosan PKH gitu. Itu boleh. Itu sistem jaminan sosial di Islam, salah satunya melalui wakaf ahli. Wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga. Ajengkeun Pak, saneskan kumpul tanah kuburan wakaf keluarga teh. Tapi perusahaan kah, atau sawah kah, atau aset produktif, atau mungkin boleh jadi wakaf keluarga teh rumah tempat pambalikan misalnya. Itu boleh Pak. Jadi pami harta bapak banyak, boleh mewakafkan misalkan mun bapak maot ieu imah mah tong dijual. Ku bapak diwakafkeun yang tempat pambalikan bani gitu. Berarti selamanya dia harus status wakaf. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh ada yang memiliki. Dia hanya dikelola oleh nadir wakaf. Siapa nadir wakafnya? Boleh dari keluarga. Bade diresmikeun mangga, bade resmi oge mangga. Yang penting eta aset teh kedah jadi aset wakaf dugi ka hari kiamat gitu. Diturunkeun. Ieu mah aset teh wakaf imah teh teu bisa dibagikeun, teu biasa diwariskeun. Turunkeun deui ka generasi terus. Informasinya jangan terputus. Soalnya lamun informasinya terputus, contoh ke di generasi kelima jadi direcah misalkan Pak CF, nah itu nggak baik. Makanya informasinya harus dipelihara bahwa itu termasuk aset wakaf yang harus dikelola sebagai wakaf. Jadi boleh wakaf ahli di kita makan persepsi tentang wakaf teh kedah kamu batur ya. Kedah kamu pemaslahatan umum seolah tidak mengenal wakaf ahli, wakaf keluarga gitu. Padahal itu ada, bukan hanya makam keluarga, tapi yang lain pun boleh, aset produktif, sawah ini jam keluarga gitu. Nah, wakaf keluarga terbaik di Indonesia mah wakafna Habib Bugak atau kesimpulan dijelaskan. Sehingga orang-orang Aceh pami angkat haji ta ayeuna pasti bakal kebagian angpau. Di mana? Tina wakaf keluarga Aceh. Jadi orang Aceh mewakafkan tanah di Mekah Kabungkut gitu. Sehingga sekarang jadi aset produktif di hotel. Nah, jamaah haji asal Aceh mau nggak tahu ke di absen. Ini bagian tugas beraju Taiwan gitu. Nah, itu contoh wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Boleh ditiru seperti lu harta abi mau diwariskeun tapi diwakafkeun. Kamu saha? Kamu keluarga boleh, kamu campuran boleh. Dan wakaf teh aya wakaf ahli, ada wakaf khairi, aya wakaf mustarok. Wakaf ahli mah kamu keluarga peruntukanna, khairi mah untuk semua kepentingan umum, mustarok mah dibagi-bagi. Setengahna kamu keluarga, setengah deui kamu umum, boleh seperti itu. Dan wakaf mah kumaha nu harta kan? Kumaha pernyataan ieu kamu bebas. Nah, itu wakaf dan boleh dijalankan melalui skema wasiat. Asal unging langkung disaper tilu. Nu katilu aturan wasiat tidak boleh ngariweuhkeun nu hirup. Wasiat mah ngadoresakeun nu hirup. Ulah sagala pamenta ek maot teh. Ya, sehingga ese mun mama maot kuburkeun di makam bapak maneh. Padahal di makam teh tos pinuh gitu ya. Sehingga kudu nyingkirkeun anu lain gitu ya. Punten anu sanes ngalih gitu. Ya aya mayit anyar gitu ya. Tos ngapling di dieu. Kalau itu tidak mungkin boleh untuk dilanggar. Atau wasiat-wasiat yang memberatkan. Mun bapak maot kuburkeun di San Diego Hill. Padahal eueuh duitna oge. Padahal mahal di dinya teh. Teu kudu moal protes ieu nya. Moal gugah deui ieu. Nah urang dikuburkeun di Cinehel, pamentana ge di San Diego Hill moal.
Jangan merasa terbebani dengan wasiat yang keliru. Dalam Islam pelaksanaan wasiat wajib, tidak boleh dirubah. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah 181. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah isi wasiat setelah ia dengar, maka dosa bagi orang yang merubahnya. Innallaha sami'un alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kapan wasiat wajib mutlak ditunaikan? Ketika tidak ada pelanggaran syariat. Dengariwekeun henteu lebih dari saperti lu, henteu aya dosa di dinya, wajib. Gak boleh dirubah. Si bapak teh kudu ngawasiatkeun teh tanah nu belah dieu nu strategis. Deureun dieksekusinan tanah nu di lembur gitu ya. Gak boleh. Harus sesuai dengan apa yang dia wasiatkan. Termasuk secara nominal. Si bapak teh ngawasiatkeun 50 juta, ditajong 0 hiji, dieksekusi ngan 5 juta. Bae sarua aya 5 cenanya. Itu pun sama, tidak diperkenankan. Kapan wasiat boleh dirubah? Boleh diabaikan, bahkan tidak boleh dilaksanakan sama sekali manakala wasiatnya wasiat dosa. Misalkan mun mama maot bagi rata we waris teh, sarua ieu anak mama kabeh oge teh. Enggak boleh diamalkan, enggak boleh dilaksanakan, wajib diabaikan. Mun mama maot budak nu kadua mah tong dibere warisan. Karena mama geus nyeri hate pisan misalkan, itu pun tidak boleh dilaksanakan. Karena nyeri hate sepuh ku anak moal teu mata kahalangan anak kengi warisan selama tidak membunuh dan tidak murtad. Jadi tetap di bagian warisanan. Wasiat tidak membatalkan waris. Dan aneka contoh yang lainnya. Pokoknya pami wasiatna aman dari pelanggaran sareng dosa wajib, tapi pami aya dosa dan pelanggaran wajib dikoreksi. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. Barang siapa yang wasiatnya mengandung dosa dan pelanggaran, fa aslihu, maka harus dikoreksi. Fala ithma alaihi, tidak ada dosa mengoreksi wasiat. Mengoreksi dalam artian apakah memang dikoreksi secara jumlah, kalau lebih dari sepertiga, atau mengoreksi diabaikan dan tidak dilaksanakan kalau memang ada pelanggaran hukum. Jangan menjadikan wasiat jadi senjata. Pancen mamah kudu bagi rata, kurang laksanakeun we kumaha wasiat sepuh, salah. Omong ke cenah datang mamah dina ngimpi gitu ya. Kunaon warisan teu dibagi rata, eta mah lain mamah setan eta. Nah, setan ngajiri mamah supaya dilaksanakan wasiat yang keliru. Justru menolong orang tua yang khilaf adalah tidak merealisasikan wasiat yang keliru. Berarti orang nulungan sepuh, tapi lamun orang alaksanakeun wasiat sepuh bari jeung wasiatnya pelanggaran, ngajadikeun dosa sepuh gitu ya. Nah, itu palingan beberapa hal terkait dengan wasiat secara singkat. Mudah-mudahan jadi pengetahuan untuk kita semua dan memupuk kesadaran tentang arti penting wasiat dalam Islam yang secara hukum menurut para ulama wajib gitu. Bahkan sangat dianjurkan. Ayah batarosan cekap bapak-bapak daya, ibu-ibu daya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.